Pada tanggal 23 Oktober, 3 satelit GONETS-M dan satelit Skifd pertama dari jenisnya memasuki orbitnya. Peluncuran dari kosmodrom Vostokny dilakukan oleh kendaraan peluncuran Soyuz 2-16 dan tahap atas fregat. Dengan penundaan lebih dari 4 tahun, Rusia memiliki harapan untuk munculnya analog Starlink Amerika. Harapan ini masih ragu-ragu, hanya satelit demo yang telah dimasukkan ke orbit, karenanya indeks D, dan satelit yang berfungsi pertama diharapkan tidak lebih awal dari pertengahan tahun depan. Kini waktunya telah tiba untuk melakukan sesuatu yang serupa bagi tentara Rusia, dan langkah pertama telah diambil. Skifd muncul pada waktu yang sulit. Para insinyur tidak hanya harus bekerja dalam mode paksa dan memenuhi tenggat waktu 12 bulan, tetapi sanksi juga memberlakukan pembatasan serius. Menurut Oleg Gravodatsky, kepala perancang sistem multisatelit JSC, sistem satelit informasi, dinamai akademisi MF. Sekarang tinggal memeriksa kinerja Skifd di orbit. Omong-omong, satelit beroperasi pada ketinggian yang sebelumnya belum dikembangkan oleh Rusia, sekitar 8.000 km. Perancang pesawat ruang angkasa Ivan Zimin mengomentari pilihan ketinggian seperti itu. Skifd menjadi pesawat ruang angkasa pertama dalam sejarah konstruksi satelit domestik yang diluncurkan ke orbit melingkar menengah pada ketinggian 8.070 km dengan kemiringan kutub 90 derajat. Pilihannya adalah karena fitur-fitur berikut. Pertama, kemampuan untuk melayani garis lintang utara yang tidak dapat diakses oleh satelit tradisional di orbit geostasioner, termasuk wilayah Far North, Arktik, rute Laut Utara, dan rute udara lintas kutub. Kedua, kebutuhan akan sejumlah kecil satelit untuk layanan berkelanjutan di wilayah Rusia. Ketiga, keseimbangan optimal antara ketinggian orbit, waktu visibilitas pesawat ruang angkasa untuk pelanggan dan jumlah satelit yang dibutuhkan untuk melayani Rusia. Jika dibandingkan dengan pesaing pertama-tama, OneWeb dan Starlink, ini sangat tinggi. Satelit Elon Musk berputar 300 hingga 600 km, dan produk dari proyek OneWeb berputar 1.200 km. Orbit rendah Starlink, di satu sisi, menghindari keterlambatan dalam transmisi sinyal dan tidak memerlukan transceiver yang sangat kuat, dan, di sisi lain, sistem membutuhkan lebih banyak satelit. Semakin rendah orbitnya, semakin kecil cakupan area satu satelit. SkyTians, Rusia tidak mengklaim sebagai sistem global, tetapi dirancang untuk menyediakan internet broadband hanya ke wilayah Rusia, dan oleh karena itu terbatas pada selusin kendaraan orbital. Pemancar direncanakan akan diluncurkan dalam 2 antrean, masing-masing 6 satelit. Masa pakai yang diharapkan dari setiap Skifd adalah sekitar 12 tahun. Logika internet satelit domestik mirip dengan American Starlink. Pusat informasi beroperasi di bumi, menyiarkan dan menerima aliran dari grup SkyTian di orbit. Satelit itu sendiri adalah repeater biasa dengan kecepatan data hingga 300 megabit detik. Pada akhir Oktober, demo teknologi pertama diluncurkan ke orbit, tetapi terminal pengguna darat tidak ditampilkan. Ada banyak alasan untuk percaya bahwa ini akan menjadi antena yang kuat dengan router Wi-Fi bawaan. Ini akan memungkinkan mengatur komunikasi di mana saja di negara itu melalui smartphone biasa. Ini adalah keunggulan utama Starlink di Ukraina. Ukraina memiliki banyak peralatan Amerika, lebih dari 15.000 eksemplar, yang memungkinkan untuk melengkapi bahkan kru meriam dan howitzer kuno, mengubahnya menjadi senjata modern. Tautan, senapan artileri drone pengintai, terminal Starlink, telah menjadi salah satu yang paling mematikan Ukraina. Hanya saja sekarang SkyTians tidak akan berfungsi pada operasi militer khusus, bahkan dalam keadaan operasional sebagian, kelompok satelit akan dirilis dalam beberapa tahun. Kecuali, tentu saja, waktunya dapat dipercepat. Skifd adalah salah satu yang pertama lahir dari program besar Rusia untuk pengembangan orbit rendah bumi yang disebut SPER. Jika produk Skifd bertanggung jawab atas internet broadband masa depan di seluruh negeri, maka sistem Marathon IoT adalah kompleks unik yang terintegrasi ke dalam Internet of Things. Pada ketinggian 700 sampai 800 km di atas bumi, ratusan, dan kemudian ribuan satelit berukuran kecil akan berputar,
memungkinkan komunikasi dicapai melalui perangkat genggam. Seseorang yang berada dalam masalah di suatu tempat di sepanjang rute Laut Utara dapat menggunakan gadget berukuran kecil untuk mengirim sinyal minta pertolongan. Sejauh ini, perangkat ini menyandang nama tombol hidup dan merupakan analog individu dari mobil era GLONASS. Tombol hidup akan bekerja tanpa telepon dan sistem catu daya yang besar, karena orbit maraton memungkinkan hal ini. Kita sedang tidak berbicara tentang transfer informasi berkecepatan tinggi. Satelit digunakan sebagai pengulang sinyal sederhana dari perangkat format Internet of Things. Satelit dengan berat hanya 45-50 kg direncanakan akan diproduksi di atas konveyor. Menurut Yevgeny Nesterov, Direktur Umum Pengembang Utama ISS JSC, satu satelit kelas maraton harus lahir setiap hari dari pabrik. Mengingat bahwa masa pakai produk di orbit tidak melebihi 5 tahun, konveyor tidak akan menganggur untuk waktu yang lama. Jika kita mempertimbangkan misi damai dari sistem ini, maka pertama-tama, Marathon akan menyiarkan informasi dari kapal laut dan sungai, serta pesawat dari daerah paling terpencil di Rusia. Selain itu, sistem akan belajar mengoreksi sinyal satelit geoposisi GLONASS secara otomatis. Marathon akan menggantikan sistem orbital terendah dari kelompok ruang angkasa Rusia, dan di masa depan sistem ini akan bekerja bersama dengan sistem GONET, yang perangkatnya berputar pada 1.500 km. Logikanya adalah sebagai berikut, perangkat darat menyiarkan sinyal ke salah satu Marathon, yang dapat menyampaikan informasi ke messenger tingkat tinggi. Yang terakhir, melalui operator darat, mengirimkan sinyal ke pelanggan. Tapi, Marathon bisa bekerja tanpa perantara. Seperti disebutkan di atas, satelit memiliki layanan sipil yang sangat luas, mulai dari pemantauan penurunan dan pemanasan saluran listrik hingga peringatan tentang banjir dan gempa bumi. Biaya sensor paling sederhana bersama dengan modem tidak melebihi 400 rubel, dan masa pakai satu baterai mencapai 10 tahun. Biaya rata-rata perangkat komunikasi pribadi yang lengkap direncanakan sekitar 1.500 rubel. Asal tahu saja, Marathon berencana untuk mengcover seluruh dunia. Untuk pertama kalinya, perangkat satelit sistem ini dibahas pada tahun 2018. Sejak itu, konsepnya sedikit berubah dan dalam kondisi saat ini adalah konsep 137 satelit Marathon, 12 produk Skiff dan 4 satelit Express RV. Satelit Express RV bertanggung jawab untuk komunikasi seluler untuk konsumen publik di seluruh Rusia. Menurut Sergei Prokhorov, Direktur Departemen Program Lanjutan dan Proyek Sphere dari Roscosmos State Corporation, jika Skiff akan menyiarkan internet satelit untuk semua orang, maka Express RV untuk garis lintang tinggi Rusia dan terutama untuk rute jalur Laut Utara. Sphere juga mencakup 84 kamera pengintai berkuto, kendaraan pengintai detail tinggi berkut VD, dan 12 pengamat radar berkut X. Komponen pertama dari sistem sudah ada di luar. Langkah selanjutnya adalah satelit eksperimental dari seri Marathon, yang akan terbang tahun depan. Express RV direncanakan tidak lebih awal dari tahun 2025.